Saya tidak pernah ikut campur urusan Panji dan pemerintah, saudara. Yang saya tidak mau ikut campur, saudara. Karena itu bukan urusan saya. Saya hanya fokus serius melawan penistaan agama. Soal ngeritik pemerintah silakan. Saya sering ngeritik pemerintah kok, betul. Saya mau tanya, saya sering nggak ngeritik pemerintah? Sering nggak ngeritik pemerintah? Nggak ada masalah, kritik, saudara. Dia ngeritik lewat lelawakan, silakan. Saya ngeritik lewat dakwah, silakan. Ini bukan soal kritik, ini soal penistaan syariat sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan saya Kajito El-Kayani. Gimana kabarnya Mas Kajito? Kabar saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tapping pertama di tahun baru ya, di tahun 2026 ya, di tahun pertama ya, di tapping pertama. Gimana Mas kabarnya? Ya, sehat. Sehat ya. Oke, semoga tahun ini kita semakin berjaya ya, semakin aman lah semuanya ya. Ya. Mas, hari ini kita akan ngaji soal isu yang lagi viral, Mas. Apa itu? Jadi ada videonya Panji Pragiwaksono ya di Mensrea itu menjadi ramai di media sosial. Ya. Banyak lah yang mengkritik dia. Salah satu yang dituduhkan kepada dia itu adalah dia dituding melakukan penistaan agama karena dia itu menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Ya, ya. Salah satu yang menuduh dia melakukan penistaan agama itu adalah Habib Rizik. Ya, menurut Habib Rizik, ya Panji itu melakukan penistaan agama. Sebenarnya Habib Rizik setuju dengan kritik-kritiknya Panji itu. Tapi ketika Panji itu membawa-bawa agama, itu menurut Habib Rizik itu sudah dianggap sebagai penistaan agama. Karena dianggap ya menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Ya. Nah, gara-gara ini juga Panji itu juga sempat dilaporkan. Pertama oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Dia dilaporkan ke polisi pertama itu karena melontarkan guyonan atau sudah istilahnya atas dugaan penghasutan dan penistaan agama. Ya. Kemudian setelah itu baru-baru ini Panji juga dilaporkan oleh Aliansi Literasi Akademisi Muslim Alam ya. Di Malang itu ya. Ya sama. Karena Panji dianggap menistakan agama. Salah satunya yaitu tadi. Pernyataan Panji itu salah satu soal sholat itu tadi. Ya. Milih pemimpin kok milih orang yang tidak bolong sholat gitu. Pernyataan Panji ini dianggap sebagai penistaan agama gitu, Man. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya, pertama saya ingin melihat ini dari konteks umum aja ya. Karena Panji memang bukan seorang agamawan yang pertama. Dia melihat kegiatan salat gitu ya, atau kegiatan umat Islam itu sebagai pemahaman dia secara umum sebagai manusia ya, bukan sebagai tokoh agama yang sudah mengkritisi umat Islam itu sendiri. Jadi menurut saya bahwa ketika Panji membuat joke ya tentang salat, itu kan sesuatu yang sebenarnya lumrah juga dilakukan oleh para dai ya. Para dai itu banyak Mas yang membuat joke-joke tentang kegiatan keagamaan, bukan hanya sholat sih. Kan tujuannya biar lucu aja gitu. Ya. Dan memang ada edukasi di sana juga gitu. Nah, itu apakah mereka para dai itu menista agama? Enggak. Karena memang dia enggak berniat jahat itu dulu. Jadi mensrea sebagaimana judul stand up-nya Panji itu di Netflix itu perlu menjadi kunci dari pernyataan Panji. Jadi kita ini kan sedikit-sedikit gampang banget mengatakan bahwa seseorang itu menistakan agama gitu kan. Padahal kan yang perlu kita garis bawahi di sini yang pertama, apakah dia itu
orang waras itu dulu. Kalau orang gila ya mau diapain, namanya orang gila. Tapi kan Panji orang waras. Nah, Mas. itu yang pertama, dia waras, oke. Yang kedua, apakah dia sengaja? Ada kalanya orang yang seperti Ahok itu. Ahok itu sebenarnya nggak sengaja, ya. Selip lidah gitu Iya, ya. selip lidah, atau katakanlah dia sengaja mengatakan itu tanpa intensi, tanpa ada niat untuk mengarah ke sana, kan gitu. Karena yang dibicarakan itu bukan ayatnya, tapi orangnya. Orang kok gampang banget sih dengan narasi pemimpin seiman, padahal narasi itu untuk membohongi kamu gitu loh. Jadi bukan ayatnya yang membohongi, tapi narasi orangnya yang sengaja menjual ayat itu untuk membohongi kamu. Gitu loh. Nah, ini yang kemudian jadi persoalan ketika zaman Ahok. Makanya dalam kasus Panji juga begitu. Apakah dia waras? Waras, oke. Yang kedua, apakah dia sengaja? Sengaja, oke. Maka yang ketiga, apakah dia punya niat jahat? Kan itu. Ada banyak dulu Mas saya lihat di medsos itu ada orang yang menghina agama Islam misalnya. Atau sebaliknya lah, orang menghina agama Kristen, agama Hindu. Nah, kalau konten yang dia bawakan itu tujuannya atau sudah tercermin dalam perbuatan itu unsur menghina, ya itu jelas gitu. Bisa masuk ke sana. Tapi kan kadang penghinaan, oke lah kita menudingnya sebagai penghinaan, tapi orang itu berkira, wah ini untuk edukasi masyarakat. Ya kan? Untuk memberikan pendidikan ke masyarakat. Betul. Kita mungkin menganggap, wah kita terhina, kita kemudian menganggap itu sebuah penghinaan. Ya. Tapi padahal menurut si pembuat konten, bukan, ini untuk mengedukasi masyarakat. Betul, makanya dikembalikan lagi ke mens rea tadi kan. Ada nggak intensi di sana? Ada nggak niat jahat di sana? Kalau misalnya ada orang menyobek-nyobek Quran, terus sambil menghina-hina dengan kata-kata kotor, itu kan jelas ada intensi di sana, ada niat jahat di sana. Tapi ketika orang membahasakan sesuatu sebagai contoh tadi edukasi misalnya, agar orang sadar, bukan itu substansinya. Seperti kata Panji, memang ada pengaruhnya ya orang yang sholatnya bolong-bolong dengan orang yang rajin sholat dengan kepemimpinan. Nggak ada, Mas. Itu dianggap oleh yang tadi itu aliansi literasi akademi muslim itu dianggap sebagai penistaan, Mas. Kenapa? Karena itu dianggap mendiskreditkan agama Islam. Sholat itu kan dalam tanda petik ya. Itu ada sebuah ritual yang sakral. Dan menjadi tolak ukur lah bahwa itu orang itu soleh atau tidak. Bahkan dalam Al-Quran kan disebutkan kan Bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Ini kan sholat ini adalah sesuatu yang menjadi istilahnya membentengi. Ya. Jadi narasi Rizik Syihab begitu. Ya, jadi begitu Mas. Karena ketika sholat itu dianggap sesuatu yang bermain. Si Panji kan mengatakan juga sholat itu kan kayak semacam gerakan naik turun dan tidak ada hubungannya dengan akhlak seseorang gitu. Iya, betul. Memang ada dua hal ya. Yang pertama tadi Panji mengatakan apakah intensitas atau seringnya orang melakukan sholat, ya, rajinnya orang melakukan sholat itu berhubungan dengan kualitas kepemimpinan seorang? Nggak ada. Kalau itu nggak ada ya. Harusnya ada, Mas. Di mananya? Loh, kalau kita mengacu pada Al-Quran nah, itu salah paham dari Quran tadi. Jadi di Al-Quran disebutkan tadi kan aqimis sholata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Harusnya sholat itu kan menjadi tolak ukur seseorang. Ya enggak itu bahkan Rizik Syihab pun salah memahami ayat ini, termasuk para pemuda di alam itu ya. Kalau konteksnya ayat tadi. Karena ayat tadi itu tidak mengatakan bahwa sholat itu bisa membuat seseorang jadi pemimpin yang baik. Bukan itu. Kan Anda memahami bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, berarti orang itu nggak korupsi. Bukan. Bukan begitu maksudnya. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar ketika orang memahami substansi dari sholat itu. Dia merasa saya tuh diawasi oleh Tuhan. Saya punya koneksi dengan Tuhan. Karena begitu. Sholat itu kan harusnya punya dua dimensi. Sosial, ritual, dan juga hati sebenarnya. Bukan hanya gerakan tubuh saja sebenarnya. Betul. Makanya saya katakan tadi kan, ada dua hal terkait kasus Panji. Itu yang pertama tadi, yang berkaitan dengan ayat ini. Bahwa sholat itu
bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Benar kalau dia pertama benar-benar memahami substansi sholat. Bukan hanya gerakannya Bukan hanya saja. gerakan fisiknya, bukan hanya naik Sholat turun. 5 kali naik Ya, gitu ya. tapi ya Oke. naik turunnya nantilah. Yang pertama itu dulu. Hmm. Jadi ketika orang memahami substansinya, dia merasa ada ikatan dengan Tuhan, merasa diawasi, merasa ucapannya dalam sholat itu bahwa ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami ini jalan yang lurus. Sementara dia malah korupsi, itu kan nggak lurus berarti. Dia berbohong, kan nggak lurus. Menghina orang lain, Menghina orang lain, artinya merendahkan orang lain nah, gitu ya. artinya ucapannya dalam sholat itu sudah nggak sesuai, berarti dia nggak memahami substansinya. Nah, substansi inilah yang bisa mencegah orang ketika orang mau mencuri. Lah, kan aku merasa terkoneksi dengan Tuhan, masa aku mencuri? Gitu loh. Jadi maksud mencegah tuh di sana. Makanya ketika apakah ada hubungan orang yang rajin sholat dengan kualitas pemimpin? Nggak ada. Karena orang yang rajin sholat itu belum tentu kalau dia sebagai pemimpin dia rajin atau sering belusuan atau sering memperhatikan rakyat. Ya jadi dia malas atau karena dia sibuk ibadah malah nggak ngurusi rakyat gitu. Artinya ini dua dimensi yang berbeda. Itu maksud Panji begitu ya mungkin ya yang saya tafsiri ya. Maka dari itu ini nggak bisa dikategorikan sebagai penistaan agama sesuai dengan ayat ini. Maka saya bisa menyebut Habib Rizik Syihab atau pemuda-pemuda di organisasi alam itu salah paham dengan ayat ini. Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, benar. Tapi sholat nggak menjamin seseorang untuk jadi pemimpin yang baik, untuk jadi DPR yang baik, untuk jadi wali kota yang baik, nggak menjamin. Harusnya kan ada korelasi kan Mas Ada antara sholat korelasi. dengan perilaku seseorang itu. Oke, kalau kita mau tarik ke sana ya. Ada korelasi antara sholat dengan perilaku seseorang. Dengan catatan. Nah, kan gitu. Nah ini catatannya nih yang banyak Dilupakan skip, oleh orang. yang banyak di skip ya. Iya. Karena faktanya memang banyak orang yang sholat 5 kali sehari, Tapi 5 korupsi. kali masuk. Bahkan ada yang sampai haji dan semacamnya dia korupsi merendahkan juga. orang lain. Menteri agama korupsi. Itu kan baru masih butuh ini Mas, Apa? masih dalam proses hukum kan. Enggak, yang sebelum-belumnya suruhnya Dharma Ali, terus siapa itu dulu Menteri Agama semua, Mas. Dan itu orang-orang ahli dalam agama, rajin beribadah, tetap aja korupsi gitu loh. Karena memang kalau kita memahami ayat ini, tanha mencegah di sini, itu kalau orang memahami substansi. Bukan orang yang hanya rajin menjalankan sholat sebagai gerakan. Nah ini yang kedua, sebagai gerakan kata Panji kan. Sholat itu kan hanya naik turun. Naik turun, apa itulah. Pokoknya kalimatnya nggak gitu persis. Tapi antara gerakan sholat tadi itu nggak ada hubungannya dengan akhlak. Dengan karakter seorang. Itu benar gitu loh. Meskipun cara nyentilnya terlalu kasar gitu ya. Masa sholat ini kan banyak orang yang akan tersinggung. Betul, cuman substansi dari pernyataan Panji itu nggak salah gitu loh. Karena ibadah apapun lah, itu memang nggak ada korelasinya dengan karakter. Kalau dengan catatan dia nggak paham substansinya. Anda puasa misalnya Mas Firdaus ini puasa gitu kan, nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok gitu kan. Tapi Anda gibah, ngomongin orang ini, mencela orang dan seterusnya. Anda nggak paham substansi puasa. Jadi ketika Anda puasa pun yang Anda dapatkan hanya lapar dan haus. Bahkan pahalanya nggak dapat. Gitu loh. Jadi ada hadis itu ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Ya, banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala kecuali hanya ju' wal 'atash, lapar dan dahaga saja. Mungkin karena dia tidak memahami substansi puasa itu. Dari puasa itu. Nah, kayak kembali ke Panji tadi itu ya. Dia sholat melakukan gerakan ruku, i'tidal dan semacamnya, sujud, tapi dia sebenarnya tidak memahami apa sih sebenarnya makna sujud itu apa, ruku itu apa. Betul. Bacaan-bacaannya nggak dihayati. Ya, betul. Gitu. Makanya ini bisa dibalik, Mas. Ketika seseorang tuh rajin sholat, tapi dia juga rajin maling uang rakyat terutama. Ketika dia rajin sholat, tapi dia rajin mengata-ngatai orang, rajin misalnya mukulin orang misalnya, atau dia rajin menyakiti orang, itu sama aja orang-orang ini dengan menistakan agama itu sendiri gitu loh. Kenapa begitu? Karena dia tidak memahami substansinya. Dia sama halnya kalau Quran kan mengatakan bahwa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lah kok orang ini nggak mencegah?
nggak bisa tercegah. Kan dia dengan kata lain justru orang seperti inilah yang menistakan Islam. Berarti ada sesuatu. Ada yang nggak beres dalam proses sholat dia, dalam proses puasa dia. Bisa jadi ketika orang itu beribadah, terutama haji, dia hanya ingin pamer, Mas. Dia ke masjid biar dilihat mertuanya, menantuku rajinnya, gitu. Dia sedekah biar dilihat orang kampung, ini orang kaya yang dermawan, sering bersedekah. Jadi motifnya udah beda, dia nggak paham substansi ibadah. Orang-orang ini yang kadang-kadang dilaknat oleh Quran kadang. Kan ada itu banyak ayat yang melaknat, fawailul lil musallin kata Quran. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Loh, udah sholat kok malah celaka katanya. Ternyata bukan sholatnya itu yang celaka, tapi esensi dari sholatnya nggak dijalankan. Ternyata mereka riak, sahun, gitu, macam-macam. Mereka pikirannya kemana-mana, nggak fokus gitu. Kira-kira gitu, Mas. Ya, begini Mas. Oke, kita kembali ke Panji lagi ya. Ya. Jadi kenapa kok Panji ini dilaporkan sebagai penistaan agama? Salah satunya kan dia sebenarnya dianggap mengolok-ngolok. Ya, sebenarnya kan bercanda itu istilahnya kan hampir sama dengan mengolok-olok agama orang lain kan. Ya. Sholat yang seperti saya katakan tadi sesuatu yang sakral bagi umat Islam. Ya, jadi orang sholat itu ya, kamu boleh menuduh saya apa saja, tapi jangan sampai menuduh saya nggak sholat loh, karena sholat ini sangat sakral bagi umat Islam. Karena itu ketika Panji, bahkan Panji juga mengatakan bahwa ini milih pilot, milih pemimpin kok yang dipilih itu orang yang tidak pernah bolong sholat gitu. Seakan-akan Panji itu ngenyek banget gitu, Mas. Ini sebenarnya yang membuat mereka yang melaporkan itu ya marah kepada Panji itu. Meskipun mungkin ada sebagian orang memahami, wah itu kan sebuah candaan atau mungkin sindiran sebenarnya. Sindiran. Ya. Mungkin bagi orang yang, wah ini sindiran kepada umat Islam ini. Kenapa? Karena ada banyak umat Islam yang masih melakukan sholat, yang masih mengerjakan sholat, tapi tidak menggambarkan, tidak perilakunya tidak seperti tidak mencermin apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Nah, itu gimana, Mas? Ya, itu kan balik lagi ya seperti yang saya nyatakan, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Saya ingin mengatakan bahwa ketika seseorang menyindir, ya, ini bedakan dengan orang yang jelas-jelas niat menghina ya. Ada yang di Swedia itu ada politisi yang sengaja bakar Quran. Ada yang sengaja mengata-ngatain Muhammad itu apa, banyak gitulah. Islam itu menghina-hina. Atau sebaliknya lah, bukan hanya Islam lah. Ada yang menghina Kristen seperti Abdul Somad. Salib itu ada jin kafirnya. Atau Rizik Syihab yang ngomong, kalau Yesus itu anak Tuhan, bidanya siapa? Nah. Jadi sebenarnya penistaan agama itu bisa diartikan ketika kita ngomongin agama orang lain dengan maksud menghina gitu ya. Menghina, mengolok-olok. Mengolok-olok ya. Itu sudah penistaan. Jadi ketika kita beragama Islam nih, kita Muslim, kita membahas agama orang lain dengan niat untuk mengolok-olok, itu sebenarnya sudah masuk dari penistaan agama. Masuk. Jadi niat mengolok-olok di sini menghina ya. Bukan, kan ada tuh yang kalau di Jogja itu kan beragam kan. Jadi orang manggil teman-teman kuliahnya tuh ya biasa, Katolik sini, itu biasa aja. Muslim sini. Jadi itu bukan menghina sebenarnya, ya itu mengolok-olok, tapi tidak ada unsur untuk menghina temannya tadi. Jadi kalau di kalangan orang-orang semacam itu nggak ada yang namanya pasal penistaan tuh nggak ada, maksudnya biasa aja. Itu kan ala anak muda begitulah. Nah, saya balik lagi ke tadi ya, ketika orang membuat bahan keagamaan tadi, isu keagamaan tadi sebagai bahan bercandaan, itu elok nggak atau boleh nggak? Atau masuk nggak dalam kategori penistaan agama? Yang pertama adalah saya ingin mengingatkan pada kita semua ya, jangan gampang terprovokasi, jangan gampang baper. Ketika seseorang membicarakan tentang kegiatan keagamaan, tentang proses ibadah katakanlah begitu ya, bisa jadi meskipun dia dibawa untuk bercanda, kita harus tahu konteksnya apa, kan gitu. Saya ingat dai itu di kampung juga sering kok yang mengolok-olok orang sholat. Orang sholat diolok-olok, Mas, bayangin. Tapi yang ngolok-olok dai. Dan itu tidak masuk penistaan ya? Nggak masuk. Orang ketawa aja mah, ketawa gitu kan. Oh ini sholat, mengolok-olok lah, pokoknya orang sholat diolok-olok gitu loh.
Tapi tujuannya apa? Bukan sholatnya yang diolok-olok, tapi perilaku orang sholat tadi yang nggak sesuai dengan substansi sholat, itulah yang diolok-olok, gitu loh. Itu sama dengan Panji sebenarnya. Ketika Panji memberikan analogi ya, atau memberikan contoh, bukan analogi itu, memberikan contoh orang sholat yang nggak ada hubungannya dengan karakter seseorang, itu istilahnya Panji nggak sedang mengolok-olok sholatnya, tapi orangnya. Orangnya ya. Iya. Jadi orang yang sholat itu yang katanya Mm-mm. sering melaksanakan sholat. Sholat, tapi nggak ada hubungannya dengan karakter. Kenapa? Karena kamu substansi sholatnya nggak dapet ternyata gitu. Nggak hanya sholat lah, di agama-agama lain, ibadah agama lain juga. Kamu rajin ke gereja, tapi ternyata setelah dari kecenderungan kamu tetap aja kriminal misalnya. Ya sama aja kan, kegiatan ibadah kamu di gereja nggak ada hubungannya dengan karakter kamu. Karena apa? Karena kamu nggak menghayati esensi dari ibadah tadi. Kalau kamu menghayati esensi ibadah, kamu merasa terkoneksi dengan Tuhan, merasa diawasi, baru niat aja udah malu, Mas. Udah takut, Mas. Kan gitu. Itu logikanya begitu ya. Makanya kalau Panji ngomong bahwa orang sholat cuma naik turun, itu nggak ada hubungannya dengan karakter. Benar, karena apa? Sholatnya hanya fisik. Tapi ketika dia benar-benar sholat, benar-benar nggak ada riya, benar-benar sekhusuk-khusuknya lah. Meskipun khusuk itu agak susah ya. Sebisanya khusuk lah. Itu bisa dikatakan bahwa inilah yang bisa berhubungan dengan karakter pada akhirnya. Itu maksud Mas Firdaus kan gitu kan. Iya. Bagaimana caranya sholat itu bisa mencegah orang berbuat keji dan mungkar? Ya kalau esensi sholatnya udah masuk. Ya kalau kamu cuma ke masjid hanya ingin dilihat mertua, ingin kelihatan soleh di lingkunganmu, ya itu Apalagi jangankan Jumat tuh. esensi. Ada nggak Jumatan tuh banyak, Mas. Di Itu Jumatan teman kita Warsa itu kan gitu juga. kadang ada orang yang Jumatan itu, Mas, setelah Jumat kan sering ada yang dapat makan gitu iya. kan, ada dapat nasi kotak. Mereka Jumatan Karena pengen dapat nasi kotak itu. Nah, berarti kan esensinya nggak dapat Iya. gitu loh. Makanya oke itu baik juga sih, kan lebih baik orang sholat daripada orang ngerampok gitu kan, ibaratnya. Meskipun sholatnya juga asal-asalan. Karena apa? Karena nggak kriminal kalau orang sholat itu. Nah, tapi kalau bisa, makanya sampai kenapa ada ayat berbunyi fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Karena sholatnya nggak berkualitas gitu loh. Nah, ini kan harus diingat oleh umat Islam bahwasanya sindiran orang-orang seperti sindiran ya saya bilang ya. Ya. Sindiran orang-orang seperti Panji ini penting untuk introspeksi supaya ibadah kita itu berkualitas. Jadi ini sebenarnya istilahnya ngerosting mungkin ya, ngerosting umat Islam gitu ya. Makanya yang dewasa jangan baper. Bedakan dengan orang yang punya mensrea niat jahat mau menghina, membakar Quran, menjelek-jelekan Nabi Muhammad di depan media sosial gitu. Ya. Dengan Karena begini, niat jahat. Ada yang bilang begini, Mas, kalau saya seumpamanya tidak tersinggung nih sama kontennya Panji misalnya, ini menuntut keimanan saya. Ini apa istilahnya itu? Jadi kalau saya tidak marah dengan itu berarti saya itu imannya itu nggak kuat, lemah. Nah, itu malah kebalik. Kenapa? Islam diolok-olok, sholat dijadikan bahan candaan. Harusnya sebagai umat Islam itu saya harus marah. Ini sebagai bukti kalau agama saya itu kuat, iman saya itu kuat. Ya. Gini Mas, misalnya Mas Firdaus itu punya kelebihan, punya kekayaan yang luar biasa gitu. Kemudian ada orang yang mencela atau menyebut Mas Firdaus miskin gitu kan. Tapi hakikatnya Anda itu kaya raya gitu. Celaan orang tadi nggak akan berdampak ke Anda. Gitu loh. Anda disebut miskin, faktanya kaya raya. Anda disebut jomblo, istrinya 4 ternyata gitu, poligami. Mungkin yang ini miskin karena nggak pernah ngasih duit ke tetangganya gitu ya. Nah, itu analoginya kan begitu, Mas. Kalau Anda keimanan Anda kuat, Anda kaya raya, Anda istrinya banyak, simpenannya di mana-mana misalnya. Anda diledekin jomblo, orang goblok nih, nggak ngerti gitu kan. Iman Anda kuat juga begitu, Mas. Mau dihina-hina, kan ada tuh umat Buddha ya, biksu lah. Saya disebut biksu. Kalau seandainya kitab suci Anda itu disumpalkan ke toilet, Anda marah nggak? Apa yang Anda lakukan gitu deh? Kan yang nanya itu membayangkan biksu akan marah, enggak. Loh, cepet diangkat itu nanti toiletnya kesumbat katanya.
Jadi nggak ada urusan ini menghina dia udah selesai dengan itu, Mas. Keimanan kuat tuh begitu. Kayak orang kaya tadi, dia kaya raya cukup, jet set, luar biasa. Anda hina miskin atau Anda inilah, ya nggak ngaruh gitu. Itu kayak orang ganteng, jelek lu nggak pernah, nggak Padahal ganteng banget. ganteng banget gitu kan. Nggak ngefek, Mas. Makanya orang yang mengatakan bahwa kalau agamanya dihina dan dia nggak marah, itu imannya bermasalah. Itu kebalik. Justru kalau imannya sangat kuat, orang mau dihina kayak apa loh, itu urusannya sama Tuhan kok. Kamu hina urusanmu sama Tuhan. Karena kadang itu dijadikan tolak ukur, Mas. Heeh. Kalau kamu nggak marah berarti iman kamu tuh lemah, Kebalik. tipis. Kamu tuh telingamu tipis, jadi imanmu tipis. Masa agamamu itu Heeh. diolok-olok, Heeh. dicaci, dibikin candaan, kok kamu diam aja. Itu kebalik ya. Jadi kalau Anda gampang marah, mudah tersulut, itu justru apa namanya? Anda membuka front dengan orang lain supaya menimbulkan permusuhan. Ini malah berbahaya, Mas. Makanya salah satu doktrin Kristen itu kasih ya, atau doktrin utama Kristen itu kasih. Nah, kalau Anda melihat film tentang awal mula penyebaran agama Kristen ya, terutama di daerah timur ya, Eropa Timur, eee, itu Anda akan melihat bahwa umat Kristen itu pada awalnya ketika dia diserang, bahkan diancam dibunuh, dia diam aja, Mas, nggak melawan. Doktrin awal Kristen begitu ya. Itu karena mereka sangat meyakini dengan keimanannya, gitu loh. Kekuatan iman itu di situ. Dia memaafkan, dia penuh kasih, welas asih dan sebagainya. Meskipun kemudian ya ada beberapa tahapan yang berbeda ya, bahwa orang ya boleh kasih, tapi ketika ditindas melawan. Ada juga yang begitu ya kemudian. Tapi ketika saya lihat film itu saya menyadari bahwa orang beragama itu intinya ya salah satunya adalah dewasa dalam beragama, dalam menyikapi gitu loh. Anda jangan ngamuan, jangan marahan. Meskipun dalam titik tertentu ketika Anda ditekan sedemikian rupa, bolehkah melawan? Kalau dalam Islam boleh kan, jihad namanya. Gitu loh. Tapi kan itu harus sesuai konteks, bukan berarti kamu dikatain dikit kamu gampar orangnya, kamu ngajak tarung, hidup mati kita, ayo, ini demi agama saya, itu kan nggak logis gitu loh. Itu kan berbahaya justru. Makanya ketika Anda agamamu dihina oleh orang lain, kan kita nggak boleh menghina balik, Mas. Kenapa? Nanti saling menghina akhirnya, Iya. gitu loh. Dan itu ada dalam Al-Quran itu, Substansinya. Mas. Nah. Jadi dalam surat Al-An'am ya, Mhm. ayat 108 itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwan bighairi ilmin. Kadzalika zuyyina likulli ummatin amaluhum tsumma ila rabbihim marjuhum fayunabbihum bima kanu ya'malun. Jadi kita itu tidak boleh sebenarnya memaki sesembahan orang lain, agama lain gitu. Karena akhirnya nanti akan saling memaki itu, Mas. Saling menghina ya. Iya, saling. Oke, Mas, ini terakhir nih. Mas, kenapa kok orang itu mudah sekali, gampang sekali menuduh orang lain itu melakukan penistaan agama ketika agamanya itu dikritik atau ketika agamanya itu disinggung? Ya. Kenapa nih menurut Mas Kaji itu? Yang pertama, orang ini saya bisa menggaransi keimanannya cetek, pasti itu. Karena Bukan kuat ya? Enggak, Bukan justru kebalik. Pasti keimanannya cetek. Karena kalau orang keimanannya kuat, dia akan bersabar. Itu dianggap sebagai ujian, Mas. Ah, ini ujian Tuhan. Nabi itu dilempari batu, diludahin, diancam mau dibunuh. Tapi kalau ketika agama Islam dilecehin, Nabi ini, Mas. Ya lain, lecehnya apa? Tingkatannya apa? Itu panjang itu. Tapi itu contoh lah. Okay. Ketika Nabi agamanya dihina, Muhammad itu tersesat misalnya. Contoh ya, ini contoh penghinaan bentuknya. Dia tersesat dari agama leluhurnya. Itu kan penghinaan. Tapi Nabi dengan santai tetap berdakwah berbelas-belas tahun ya di Mekah itu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa keimanan yang paripurna itu begitu. Sama seperti doktrin kasih dalam Kristen tadi ya. Dalam film yang sama tadi saya lihat bahwa ada tokoh muda yang melawan. Ya akhirnya dibantai lah dalam itu cerita itu oleh tentara musuh gitu ya. Sementara yang meyakini doktrin Kristen tadi diberikan jalan keluar. Gitu. Itu salah satu contohnya. Artinya apa? Bahwa ketika orang dalam kondisi seperti itu, jangan gampang ngamuan gitu. Ya, yang pertama kita harus tabah dulu,
Tapi kalau dalam posisi tertentu sampai mepet seperti kata saya katakan, sudah nggak ada ruang nih, kayak kan Nabi juga nggak ada ruang ini. Akhirnya hijrah terus berperang kan gitu. Atau perang pertama perang ini ya, perang Badar dulu ya, itu sebelum hijrah kayaknya ya, kalau nggak salah. Atau di awal-awal hijrah. Nah, itu artinya bahwa orang kalau kamu dihina oleh sesuatu penghinaan semacam itu, jangan langsung balas menghina seperti ayat tadi. Jangan balas mengolok-olok karena bisa jadi nanti jadi saling menghina gitu. Makanya kenapa orang gampang menyebut orang lain sebagai penista agama? Yang pertama imannya cetek. Imannya pasti cetek itu. Kalau imannya kuat, minimal dia akan memahami dulu kasus ini. Dia punya niat jahat gak sih? Kan gitu dulu. Kalau dia nggak punya niat jahat lah, berarti kan mungkin dia bercanda. Kalaupun dia bercanda, mungkin tujuannya apa sih bercanda tadi? Ada substansinya nggak? Oh, edukasi ternyata. Ya malah bagus, berarti dakwah kan isinya. Kan gitu. Dakwah dengan cara yang nyindir. Cara dia, nyindir. Supaya orang, oh ya kalau aku sholatku kayak gini kan, karakterku nggak berubah ya. Kalau sholatku lebih baik, karakterku juga lebih baik. Bisa begitu endingnya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang gampang menuduh orang lain sebagai penista agama? Ya menurut saya dia pengetahuan agamanya juga kurang mendalam ya. Dalam arti gini, bukan pengetahuan agama dalam menguasai tafsir fikih, enggak ya. Pengetahuan agama secara lengkap. Agama itu kan isinya nggak hanya fikih, nggak hanya petunjuk teknis cara beribadah ya, tapi juga ada istilahnya ajaran akhlak dari para pendahulu kita, ulama-ulama kita, bagaimana mereka mengajarkan adab gitu ya. Itu kan ada yang kalau di pesantren itu ada ini kitab khusus ya yang membahas itu, yang mengajarkan adab kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kalau kita dihina. Jadi nggak langsung kamu dihina balas hina, kalau kamu digampar balas gampar, nggak langsung ke situ gitu loh. Ada banyak tahapan-tahapan ke sana. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh umat Islam ya. Kalau kamu merasa atau dihina oleh umat lain atau oleh orang lain, ya kamu jangan langsung antipati, kamu jangan langsung berhangus gitu ya. Kan Nabi pernah ditawari oleh malaikat Jibril waktu dia dihina oleh orang Mekah itu kan. Dicaci maki, diancam. Muhammad, mau nggak kamu saya binasakan semua orang Mekah ini, saya ambil tuh gunung, lempar habis itu. Jangan Jibril, kata Nabi Muhammad. Kalaupun mereka nggak iman, saya ingin lahir dari tulang sulbi mereka tuh orang-orang yang beriman kepada Allah gitu. Nah, ini kan salah satu bentuk cara menghadapi konflik, cara menghadapi hinaan, ancaman gitu loh. Makanya orang-orang yang gampang menyebut orang lain menistakan agama, selain yang pertama imannya cetek, yang kedua dia tidak memahami Islam secara sempurna ya. Kemudian yang ketiga, orang ini tidak paham konteks hukum ya. Salah satunya tadi saya mengatakan bahwa harus ada mens rea, harus ada niat jahat dulu. Baru bisa dikategorikan satu hal itu tindak pidana. Bukan karena kita nggak suka sama orang itu, suka langsung menista gitu. Nggak bisa. Jadi substansinya apa, kemudian ada nggak niat jahat di dalamnya. Kalau ada niat jahat, saya juga setuju Mas, kalau orang yang sengaja menghina orang lain seperti Rizik menghina agama Kristen, seperti Abdul Somad menghina salib, saya setuju orang-orang semacam ini diproses hukum. Kenapa? Karena tujuan hukum dibuat itu menertibkan masyarakat. Jadi bukan sembarangan untuk menuduh orang menista agama, tapi menggunakan hukum itu kepada orang-orang yang tepat. Supaya apa? Supaya masyarakat tertib. Jangan sampai hukum disalahgunakan, sedikit-sedikit penistaan seperti menimpa Ahok, seperti sekarang menimpa Panji. Itu mencerminkan umat Islam itu nggak dewasa, umat Islam itu nggak beriman secara kafah, umat Islam itu nggak mendalami Islam secara sempurna. Akibatnya muncul orang-orang yang mudah panasan, mudah marah, dan mudah melampiaskan kepada orang lain. Kira-kira gitu. Terima kasih Mas. Sama-sama. Semangat sekali. Ya haruslah. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku, yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita jaga kerukunan, hargai perbedaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.